Saudara Jason akan pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Silakan, Saudara Jason. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta bersemayam dalam kerajaan surga. Terpuji namamu ya Bapa, dimuliakanlah namamu, karena Engkaulah Tuhan kami yang maha berkuasa, maha pencipta, maha agung, maha esa, maha kasih, dan maha mengampuni. Kami sembah Engkau Bapa, tiada lain hanya Engkau, karena Engkaulah yang layak disembah. Terima kasih Bapa atas segala pimpinan, berkat-berkat yang Bapak curahkan kepada kami selama 6 hari yang lalu, sehinggalah pada kemasukan Sabat ini Bapak. Kami mohon pimpinan Bapak dalam acara Zoom meeting kami akan mendengar pelajaran khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Ruli. Biarlah kiranya Bapak memberkati Pastor Ruli akan khotbah yang akan disampaikan, agar semua itu dapat memberikan kami satu kekuatan iman untuk bertahan, terlebih semasa kesukaran yang sedang mendatang Bapak. Di mana saja kami berada Bapak, kami mohon kuasa Bapak, Roh Kudus Bapak beserta dengan kami, memberkati laluan ini, talian ini, agar tidak diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bapak, tolong ampuni dosa-dosa kami, segala kelemahan, kesilapan kami Bapak. Biarlah kiranya kami layak di hadapan Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar doa kami. Terpuji namamu ya Bapak, dimuliakanlah namamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami serahkan. Amin. Amin. Terima kasih Elder Jason, sobat kita dari tetangga, negara tetangga Malaysia, yang Ya, sudah memimpin doa yang sungguh indah malam hari ini. ya. Dan tentunya sebelum Pastor Tilaar memimpin atau membawakan seminar, eh, ada aturan webinar, kita sudah tahu bersama. Saya hanya mungkin himbau aja kepada saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung, bahwa seminar ini diperuntukkan bagi SDA yang memang rindu untuk mempelajari akan peristiwa-peristiwa akhir zaman, nubuatan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan mendengarkan pekabaran langsung dari Pastor Tilaar. Layar dan tempat waktu kami persilahkan, Pastor Tilaar. Silakan. Baik, terima kasih dan selamat malam, selamat Sabat juga untuk kita semuanya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Kita akan share screen di sini ya. Pelajaran kita atau pekabaran untuk saudara dan saya pada malam ini, judulnya adalah amaran dan tanda untuk umat sisa. Ada amaran, ada tanda yang terjadi di dunia ini, baik yang ada di dalam gereja Tuhan, karena untuk umat sisa, tentunya untuk umat Tuhan yang hidup di zaman akhir, di akhir zamannya itu. Tentunya khusus untuk anggota-anggota SDA dan juga umat-umat Tuhan dalam tanda kutip yang lain yang sekiranya sudah bergabung juga dengan kita. Dan ini semua untuk saudara dan saya. Tadi kita sudah melihat beberapa contoh bagaimana dunia ini diarahkan kepada hal-hal yang kelihatannya dibuat-buat agar menjadi suatu hal yang boleh dikatakan, wah inilah hal yang benar itu. Ya.
Tetapi sebagai umat Tuhan kita sudah diamarkan. Lewat tanda-tanda yang ada juga. Kita diamarkan. Apakah tanda-tanda itu adalah tanda-tanda biasa ataupun tanda-tanda yang luar biasa dalam tanda kutip yang merupakan petunjuk-petunjuk dari Tuhan sendiri bagi umat yang sisa, bagi saudara dan saya sekarang ini. Baik, saudara, kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini amaran bagi semua umat Tuhan, bagi semua umat sisa. Bahwa yang pertama kita lihat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah meleset, tidak pernah dia lalaikan, dia akan tepati semuanya. Janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya, semua akan ditepati. Jika ada orang memiliki filsafat-filsafat, pendapat-pendapat yang dihubungkan dengan keadaan dunia saat ini, keluar dari apa yang firman Tuhan katakan, itu pendapat mereka. Tetapi otoritas kita yang tertinggi adalah Alkitab dan Roh Nubuat sebagai umat yang sisa. Jadi saudara sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang, siapapun mereka, walaupun memiliki jabatan-jabatan yang tinggi, baik di dunia, pemerintahan, bahkan di gereja sendiri. Kalau mereka tidak mengatakan demikian firman Tuhan, abaikan itu. Karena firman Tuhan itu jelas, pasti. Ia sabar terhadap kita. Dan dia inginkan, Tuhan inginkan, bahwa kalau bisa semua manusia ini selamat. Kalaupun sudah berdosa, mereka bertobat, berbalik dan bertobat. Itu juga adalah misi saudara dan saya sebagai umat yang sisa. Bukan membiarkan orang-orang yang sudah kita lihat akan binasa, kita biarkan mereka. Tugas dan misi Tuhan harus dijalankan oleh saudara dan saya sebagai umat sisa terakhir ini. Sebagaimana misi Tuhan menyelamatkan manusia, membawa pertobatan bagi siapa saja, bagi banyak orang. Itulah tugas dan misi saudara dan saya yang hidup sekarang ini sebagai umat sisa itu. Jadi ini harus menjadi bagian saudara dan saya. Kemudian kita lihat saudara-saudara dalam Daniel 2 ayat 21-22. Tuhan atau Yesus atau Allah mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja, mengangkat raja. Lalu dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara perhatikan di sini. Hanya orang yang bijaksana yang Tuhan berikan hikmat. Kita ingat gadis bodoh, gadis bijaksana. Jadi siapa yang akan mendapatkan hikmat, pengertian untuk melihat keadaan dunia saat ini, untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan? Mereka-mereka yang dikatakan bijaksana. Gadis yang bijaksana kalau kita langsung aplikasikan kepada umat sisa ini. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga, yang tersembunyi. Bagi Tuhan, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita sekarang ini ada orang-orang yang mengatakan tidak perlu kita ketahui, tidak perlu mencari tahu, tidak perlu meminta ini dan itu dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan dapat membuat 1001 cara, 1001 macam cara untuk membuat umat Tuhan yang bijaksana ini mengerti keadaan di dunia ini dan mempersiapkan dirinya. Karena waktunya yang sudah sangat singkat. Seperti berulang-ulang diberitahukan kepada kita. Setan sendiri tahu waktunya singkat dunia ini. Masakan kita umat Tuhan, umat yang sisa Tuhan tidak beritahu.
Tetapi mereka yang bijaksana saja yang akan mengetahuinya. Dan mereka yang mau mencari tahu dengan pertolongan Tuhan tentunya. Kalau dalam bahasa Inggris, He changes the times and the seasons. Removes kings and raises up kings. Itu Tuhan punya apa? Punya cara bagaimana dia bisa apa? Apa saja dia bisa lakukan. Bahkan waktu sendiri dia bisa apa? Percepat, dia bisa perpanjang. Di dalam banyak hal. He reveals deep and secret things. Jadi dia nyatakan hal-hal yang apa? Yang tidak kita ketahui. Rahasia, dia kasih tahu. Tetapi bagi mereka yang bijaksana saja yang akan mengetahui ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi mengharapkan kita semua inilah yang masuk kepada gadis yang bijaksana itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Firman Tuhan yang dikutip dari apa yang Elia ya, apa yang dalam buku Maleakhi ini ya. Yoel ya, dalam buku Yoel. Bahwa Tuhan akan mencurahkan ini kepada semua manusia. Siapa mereka? Tentu ini orang-orang yang bijaksana dalam tanda kutip. Ada kriteria-kriteria yang Tuhan berikan sehubungan dengan apa yang firman Tuhan katakan di sini. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kita salah untuk melihat apa yang Tuhan amarkan, beritahukan kepada kita sekarang-sekarang ini. Oleh karena waktunya sudah sangat singkat, maka janji Tuhan ini sudah sementara dan akan digenapi. Dalam Kisah 2 ayat 17-18 ini. Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Saudara perhatikan, yang pertama, yang perlu kita lihat, bahwa anak-anak, baik laki dan perempuan, akan bernubuat. Jadi kalau saudara-saudara lihat sekarang ini, mereka-mereka yang digolongkan kepada gadis yang bijaksana, mereka-mereka ini, kalau dia anak-anak, laki-laki, perempuan, akan mendapatkan nubuat, bernubuat. Ya. Lalu teruna-terunamu atau orang-orang muda, mereka mendapatkan penglihatan. Orang-orang tua mendapat mimpi. Ini adalah orang-orang awam. Ya, saudara perhatikan, orang-orang awam. Jadi jangan diputar balik. Kalau anak-anak, ya Tuhan izinkan mereka mendapatkan melakukan nubuat, bernubuat. Ya, biasanya ini balita ya, bayi di bawah 5 tahun. Lalu ada orang-orang muda yang mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang tua mendapat mimpi. Ini jangan dibalik-balik. Kecuali bagian yang berikutnya, ayat yang ke-18. Hamba-hambaku laki-laki perempuan dicurahkan roh, mereka bernubuat. Artinya, kalau hamba-hamba Tuhan yang secara khusus Tuhan asingkan, dan mereka ini adalah kelompok juga dari orang-orang bijaksana di dalamnya, gadis yang bijaksana, mereka itu dapat melakukan semua hal yang dilakukan oleh anak-anak, orang muda, dan juga orang tua. Artinya dia bisa bernubuat, mendapatkan penglihatan, dan juga mendapatkan mimpi. Nah, ini harus menjadi bagian kita sekarang ini. Jadi ketika kita melihat di sekitar kita, apakah saudara-saudara seiman, ya, dan juga orang-orang yang belum seiman, tetapi mereka masuk dalam domba-domba di luar kandang sana. Kita harus lihat kriterianya. Ya, yang bernubuat itu anak-anak. Yang mendapatkan penglihatan, vision, itu orang-orang muda. Kalau orang-orang tua dia dapat mimpi. Kecuali hamba-hamba Tuhan yang khusus. Semua bisa dilakukan. Ya. Ini amaran bagi kita. Mengapa? Kita perlu tahu saudara-saudara sekalian. Karena waktu kita sudah sangat genting. Tuhan sementara menggunakan semua orang ini. Dicurahkan rohnya. Untuk apa? Untuk kebahagiaan bagi kita.
umat Tuhan, umat sisa terakhir ini. Supaya dipersiapkan, supaya mengerti keadaan dunia saat ini. Karena apa? Karena setan juga sementara melakukan hal yang sama untuk menggoncang iman kita. Coba kita lihat dalam testimoni jilid pertama, 260-261. Umat Allah harus menerima amaran dan memahami tanda-tanda zaman. Jadi amaran dan tanda-tanda zaman untuk umat sisa harus kita ketahui, harus kita terima. Ya, harus kita terima. Bukan hanya untuk kita saja sendiri, mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi, yang dikatakan sudah terlalu jelas tanda-tandanya. Tidak perlu diragukan lagi. Ya, oleh karena itu dikatakan para pengkhotbah, orang-orang awam, bahkan seluruh sorga sementara bergerak. Mengapa? Karena tidak lama lagi sejarah dunia ini akan ditutup. Ada masa kesusahan besar yang lebih besar daripada yang sebelumnya kita alami. Ya, 4 tahun terakhir kurang lebih kita juga alami. Tetapi bagi kita umat sisa, ya, Sister White melihat ternyata kita tidak bangun rohaninya dengan apa yang terjadi pada saat amaran diberikan, tanda-tanda diberikan, nggak bangun juga. Dalam Tesimonis jilid 2, 191 juga dikatakan, ketika Yesus berhenti memohon untuk manusia, maka seluruh kasus ditentukan selamanya. Pintu kasihan ditutup. Pengantaran Kristus berhenti di surga. Waktu ini akhirnya datang secara tiba-tiba atas semua manusia. Lalu orang-orang yang telah lalai menyucikan jiwa mereka dengan menuruti kebenaran didapati tertidur. Ini ada kata tertidur. Ya. Dalam testimoni jilid 1 ini dikatakan apa? Tidak bangun. Melihat amaran, melihat tanda-tanda, betapa jelas menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini nggak bangun-bangun. Jadi dikatakan didapati tertidur juga. Padahal waktu di mana pintu kasihan ditutup secara pribadi itu apa? Tiba-tiba. Dan secara global juga tiba-tiba. Dan ini harus menjadi perhatian saudara dan saya. Karena apa? Karena kita tidak tahu umur kita ke depan. Apakah saudara dan saya ini dalam 1 minggu, dalam 1 hari ke depan, masih ada atau tidak? Dan itulah pintu kasihan pribadi yang harus kita waspadai. Jadi jangan kita menunggu-menunggu, kita lihat masih 2-3 tahun, 5 tahun, dunia ini akan berakhir. Kita tidak melihat bahwa secara pribadi itu datang secara tiba-tiba, pintu kasihan pribadi kita. Itu yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu setiap saat, janganlah kita didapatkan tertidur. Tertidur dalam hal-hal rohani. Berikutnya kita lihat saudara, penghakiman yang mengecam mereka yang menyembah binatang dan patungnya harus membuat semua untuk mempelajari dengan teliti nubuatan. Supaya ia dapat tahu apa tanda binatang itu dan bagaimana caranya untuk tidak menerimanya. Saya sayangkan sampai sekarang ini ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan pusing amat apa itu binatang dan patungnya di dalam buku Wahyu itu. Tidak perlu. Yang penting kita setia saja. Kita menurut firman Tuhan saja. Katanya tidak perlu kita pelajari. Ya, apalagi sampai mendalam. Saudara, ini tulisan roh nubuat yang Tuhan berikan untuk anggota-anggota SDA, GMAHK. Dikatakan apa? Penghakiman yang mengecam mereka yang menyembah binatang dan patungnya harus. Bukan dibilang, terserah kita mau belajar atau enggak. Ini dikatakan harus membuat semua belajar dengan apa? Teliti. Jadi kalau ada yang mengatakan, sekedar saja, udahlah itu urusan orang-orang lain. Saudara-saudara sekalian, kita perlu ketahui, ya. Beberapa waktu yang lalu juga kami sempat menyampaikan tentang apa yang dimaksud tanda binatang. Beberapa hal yang dimaksudkan dengan tanda binatang, ya.
Nah, ini harus kita ketahui. Bukan cuma ketahui, pelajari dengan teliti nubuatan itu. Bukan asal-asalan. Karena apa? Ada satu kutipan roh nubuat yang mengatakan, tidak semua hal-hal yang berhubungan dengan tanda binatang diungkapkan, diberitahukan. Sampai gulungan itu diungkapkan. Tidak semua yang berhubungan dengan tanda binatang. Apa artinya? Yang sudah kita ketahui tentang tanda binatang, ternyata ada hal-hal lain juga yang perlu kita ketahui. Dan saya yakin dalam 4 tahun terakhir ini, Tuhan sudah menunjukkan, karena itu sudah berlaku global, yang berhubungan dengan tanda binatang itu. Ini amaran bagi saudara dan saya. Dan kita melihat apa yang terjadi. Ya. Kemudian dalam kemenangan akhir, The Great Controversy 371. Barang siapa yang menginjak-injak hukum Allah untuk menuruti peraturan manusia akan menerima tanda binatang. Dia akan menerima kesetiaan kepada kekuasaan yang dipilih untuk dipatuhinya, gantinya Allah. Saudara perhatikan, ya, bahwa tidak hanya yang dimaksudkan tanda binatang itu adalah ketika penyembahan hari Minggu itu dipaksakan. Itu namanya tanda binatang. Tetapi barang siapa menginjak hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan, satu saja yang saudara injak-injak, lalu saudara lakukan terus-menerus, saudara akan menerima tanda binatang. Jadi ini ada hubungannya. Saudara dan saya akan menerima kesetiaan kepada kekuasaan yang dipilih untuk dipatuhinya, gantinya kepada Allah, saudara akan menerima tanda binatang. Jadi hati-hati ketika saudara selalu mengagung-agungkan mungkin bos saudara, pimpinan saudara di kantor, atau bahkan di dalam gereja kita. Kita mendewakan seseorang oleh karena talenta, karunia yang dimilikinya yang luar biasa. Tapi hati-hati. Ya. Kita harus lebih patuh kepada perintah Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itulah otoritas kita yang tertinggi, di mana kita ikuti Alkitab dan Roh Nubuat sebagai umat sisa di zaman akhir ini. Ya, saudara-saudara, kita lihat di sini. Tuhan telah tunjukkan dengan jelas kepada Sister White bahwa patung binatang akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Ya. Ini berbicara tentang pintu kasihan secara global. Jadi ini tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui. Sebelum pintu kasihan secara global ditutup, dan itu dikhususkan untuk anggota SDA. Saudara perhatikan, ada 2 ya pintu kasihan. Pertama untuk di dalam, untuk SDA. Kedua untuk yang di luar sana. Jadi kalau kita bicara ini, sebelum pintu kasihan SDA ditutup, patung binatang itu terbentuk. Saudara, kalau ikuti pelajaran-pelajaran yang lalu, saudara akan tahu ini ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Artinya, ternyata sebelum Sunday Law disahkan, itu patung binatang sudah apa? Sudah bergerak. Mereka sudah bergerak. Ya, banyak yang dimasukkan dalam patung binatang. Yang jelas, semua ciri-ciri dari binatang yang pertama lalu dijalankan oleh kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, swasta, pemerintah, ketika mereka semuanya mengikuti apa yang binatang pertama dalam Wahyu pasal 13 itu nyatakan, mereka itulah patung binatang itu. Lalu dikatakan dekat sebelum memasuki masa kesukaran, semua umat Tuhan akan mendapat meterai. Jadi bukan semuanya, tapi yang bijaksana ini ya. Kemudian amaran yang berikut yang perlu kita ketahui ya, tentang keempat penjuru mata angin di mana malaikat Tuhan sementara jaga supaya jangan dilepas. Ya. Dalam Testimonies to Ministers 4:4:4, Yohanes melihat unsur-unsur alam. Gempa bumi, badai ditahan oleh keempat. Matanya, gempa bumi, badai,
pertikaian politik digambarkan sebagai apa yang ditahan oleh keempat malaikat. Keempat angin ini tetap dikendalikan sampai Allah berikan perintah, lepaskan itu. Jadi inilah keamanan gereja Tuhan. Kalau saudara adalah umat Tuhan, umat yang sisa, yang bijaksana, saudara akan merasakan bagaimana perlindungan Tuhan itu. Malaikat-malaikat Tuhan melaksanakan permintaan Tuhan. Menahan angin bumi supaya jangan bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon sebelum hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Dan ada juga yang menyatakan bahwa kita ini sudah masuk di dalam masa kesukaran sebagaimana yang dinubuatkan itu. Ya, belum. Kita belum masuk dalam masa kesukaran besar. Ketika saudara dan saya semuanya sudah dimeteraikan, dan pemeteraian ini terjadi setelah undang-undang hari Minggu disahkan di Amerika Serikat untuk dipaksakan. Itu pemeteraian. Setelah pemeteraian, maka Tuhan izinkan apa? Semua yang digambarkan di sini, pertikaian politik, gempa bumi, itu dilepas semuanya. Jadi kehancuran akan terjadi habis-habisan di seluruh dunia. Yang sekarang ini Tuhan tahan dulu. Karena apa? Karena umat-umat Tuhan, kalau dibilang gereja Allah, itu orang-orang. Karena banyak umat-umat Tuhan yang sementara bergumul untuk memutuskan, untuk tetap berada di dalam kebenaran. Ini yang Tuhan jaga. Kalau dikatakan ya, dalam kutipan berikut, ya, sebelum memasuki kutipan yang lain, ini dikatakan ya, dekat sebelum memasuki masa kesusahan, kita semua menerima meterai Allah yang hidup. Lalu saya melihat keempat malaikat berhenti menahan keempat penjuru mata angin. Saya lihat bala kelaparan, bala sampar, pedang, bangsa bangkit melawan bangsa, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Kalau memang kekacauan itu terjadi di seluruh dunia, dan itu serentak, di mana munculnya apa? Kelaparan, belah sampar. Jadi ini semua serentak. Ya. Pertikaian terjadi, peperangan negara lawan negara, bangsa melawan bangsa, ini di seluruh dunia. Ketika itu terjadi, saudara-saudara sekalian, berarti itu apa? Keempat penjuru mata angin, di mana malaikat Tuhan sementara tahan itu sudah dilepas. Kalau itu belum terjadi sekarang, berarti belum. Artinya apa? Masih ada waktu pemeteraian untuk umat-umat Tuhan sekarang. Masih ada waktu. Dan dikatakan sini orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Mengapa dihitung? Karena angkanya itu harus pas. Saudara, kalau saudara pelajari, mengapa manusia itu diciptakan? Mengapa bumi ini diciptakan? Ada manusia di sana. Dan manusia yang ada di bumi ini yang akan diselamatkan, ya, bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi untuk mengisi surga, di mana sepertiga malaikat itu sudah menjadi apa? Nah, mengikuti Lucifer, menjadi setan, iblis itu. Manusialah yang akan menggantikan posisi sepertiga malaikat di surga. Nah, itu yang tulisan Roh Nubuat katakan. Oleh karena itu, orang-orang saleh itu dihitung, lalu dimeteraikan. Tentunya ini yang hidup, ya, yang hidup. Dan ketika semua yang akan diselamatkan dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai kepada saudara yang hidup sekarang ini, semuanya itu akan mengisi apa? Surga. Dari sepertiga malaikat yang sudah jatuh itu. Kita yang akan gantikan posisinya. Yang kita perlu ketahui. Ketika ujian terakhir telah dijalankan di atas dunia, maka Yesus akan menghentikan pengantaraannya di bait suci di surga. Nanti dia katakan sudah selesai. Sekarang ini belum. Bagi beberapa orang ada yang berpendapat
dan ini umat-umat yang mengaku umat Tuhan juga, mengatakan bahwa apa? Pintu kasihan sudah tertutup. Kalau pintu kasihan tertutup, berarti pengantaraan Yesus di surga sudah tidak ada lagi. Apalagi, kalau Yesus sudah tidak mengantarai lagi, maka kekacauan itu terjadi di seluruh dunia. Gempa bumi terjadi, ya. Bencana alam terjadi, peperangan terjadi, semua dilepas. Malaikat Tuhan dari keempat penjuru mata angin di dunia dilepaskan supaya apa? Terjadi semuanya. Tetapi ini belum terjadi. Artinya apa? Yesus masih mengantarai saudara dan saya. Masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya yang menghadap ke tahta kasih karunia untuk memohon pengampunan. Saat inilah kesempatan bagi kita untuk memohon pengampunan. Ya, selagi Yesus masih di surga. Bila mana pintu kasihan ditutup, itu terjadi tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Saudara perhatikan, suatu waktu yang sangat tidak kita harapkan. Coba saudara bayangkan, suatu waktu yang sangat tidak saudara harapkan. Biasanya, ketika kita tidak siap, ya, tidak siap artinya kita masih ingin dalam perkara-perkara dunia untuk kita jalankan. Itulah suatu waktu yang sangat tidak diharapkan secara manusiawi. Karena kedagingan kita yang menguasai kita. Karena pintu kasihan ini ditutup secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Saudara perlu bertobat setiap saat, setiap hari. Setiap hari. Kalau saudara mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari saat ini, Yesus punya kehidupan adalah teladan yang harus kita ikuti. Mengapa dia bisa menghadapi berbagai masalah, cobaan, bahkan kuasa yang besar, baik di dalam mengusir setan, di dalam menyembuhkan, di dalam menyampaikan kabaran firman Tuhan. Karena dia memiliki kuasa yang dia dapatkan sebelum dia beraktivitas sepanjang hari. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia ambil waktu. Dia belajar firman Tuhan. Yang White katakan, dia mempelajari firman Tuhan, dia renungkan, dan dia berdoa khusus di sana. Inilah yang menyebabkan mengapa Yesus punya kuasa yang besar sebagai manusia pada saat itu. Dapat membuat hal-hal yang besar. Karena hubungan dia dengan Tuhan yang dia lakukan. Nah, inilah waktu yang harus kita jalankan yang penuh dengan penyerahan di dalam kehidupan kita. Mengikuti contoh atau teladan Yesus itu. Ambil waktu subuh hari. Waktu hari masih gelap, saudara-saudara sekalian. Minta kuasa Tuhan. Belajar firman Tuhan. Dia akan berikan itu. Itu kuasa besar. Ya. Kuasa besar yang dia berikan lebih dari kalau kita memohonnya pada siang hari. Ini yang dipraktikkan oleh Yesus setiap hari dalam kehidupannya. Dan itu teladan yang perlu kita miliki. Supaya kita secara tiba-tiba misalnya datang pintu kasihan secara pribadi untuk kita saja. Yang tidak disangka-sangka itu. Kita akan didapatkan benar, setia terus di dalam Tuhan. Dan mendapatkan kuasa yang besar untuk menghadapi semuanya. Ya. Ini yang perlu kita lihat ya. Amaran yang berikut yang perlu saudara perhatikan ya. Di dalam Kemenangan Akhir 580, 589 sampai 590. Saudara sadar atau tidak sadar? Sekarang ini setan sementara bekerja dengan membuat kecelakaan-kecelakaan, bencana di laut, di darat. Ya, kalau kita lihat kebakaran besar, tornado ya, yang membinasakan, badai es, angin ribut, banjir, topan yang menakutkan. Kalau kita lihat topan ada api, ya, gelombang pasang atau tsunami, gempa bumi. Semua sekarang sementara terjadi. Ini sepak terjang setan dibuat untuk menakut-nakuti manusia sekaligus untuk menuai dalam tanda kutip orang-orang supaya
akan dibinasakan bersama setan dan agen-agennya di api neraka nantinya. Nah, peristiwa ini dikatakan akan semakin sering terjadi dan semakin berbahaya. Dan pada waktunya, saudara-saudara sekalian ya, karena kita tahu ini nubuatan, Tuhan sudah nyatakan, dan akan terjadi, dan pasti terjadi. Karena demikian firman Tuhan. Dikatakan, maka setan dengan agen-agennya akan menuduh saudara dan saya yang tetap bertahan di dalam iman untuk menyembah Tuhan dengan memelihara dan menguduskan hari Sabat, hari ketujuh yang benar. Justru kita-kita ini akan dianggap sebagai pelanggar-pelanggar hari Sabat palsu, hari Minggu itu. Dikatakan akan diumumkan bahwa semua manusia menghina Allah melalui pelanggaran Sabat, yaitu hari Minggu. Karena mereka-mereka lah, ya, kata setan dan agen-agennya, maka kecelakaan terjadi, bencana terjadi di sana sini. Ya, sudah diusahakan supaya tidak terjadi dengan cara apa? Mereka menyembah Tuhan pada hari Minggu yang akan disatukan, ya, pertama di Amerika Serikat, lalu di tempat-tempat di mana negara-negara Kristen terjadi, dan akhirnya di seluruh dunia. Tetapi tidak mempan juga bencana terjadi, maka para pemelihara hari Sabat akan dianggap sebagai yang menyebabkan semua bencana ini. Ini saudara harus perhatikan. Ya. Secara global ini akan terjadi. Tetapi dalam hal-hal tertentu, di tempat-tempat tertentu, itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Bahkan sementara dan akan terjadi. Tetapi secara global nanti akan apa? Dituduhkanlah para pemelihara Sabat. Saudara lihat ya, setan katanya senang dengan peperangan. Dia senang menghasut bangsa-bangsa. Supaya apa? Berperang. Kita tahu dia akan menuai tuaiannya lewat peperangan yang terjadi. Apakah peperangan itu peperangan biasa maupun peperangan yang luar biasa. Artinya yang besar-besaran itu akan terjadi. Setan bekerja melalui unsur alam untuk mengumpulkan tuaiannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ia telah mempelajari rahasia laboratorium alam. Setan sudah tahu itu semua. Dia gunakan seluruh kekuatannya mengendalikan unsur alam sejauh yang diizinkan oleh Allah. Saudara-saudara, seperti yang Pak Sony tadi di awal sudah nyatakan, kita tahu ini semua sepak terjangnya. Ya, sepak terjang kita sudah tahu semua. Hanya pelajar-pelajar firman Tuhan yang benar-benar memiliki iman dan yang dikatakan bijaksana yang akan mengetahuinya. Kalau bodoh dia nggak akan tahu walaupun sudah lihat saudara-saudara. Nggak akan ketahui. Nah, seperti ini. Inilah propaganda dari kuasa kegelapan. Dia gunakan teknologi, lalu dia ciptakan apa? Ya, bencana yang dibuat di muka bumi ini. Merekayasa. Nah, ini sepak terjang kuasa kegelapan. Sepak terjang setan dan agen-agen. Ada agen-agennya di dunia ini juga. Digunakan oleh mereka. Oleh setan. Oleh iblis. Agen-agennya digunakan untuk apa? Untuk membuat malapetaka di dunia ini. Kebakaran dibuat-buat. Dan seterusnya. Untuk membuat manusia khawatir, stres, akhirnya sakit, dan mati. Karena dia mau menuai tuaiannya ini. Jadi saudara sekalian, kita lihat ya, contoh-contoh itu terjadi. Nah sekarang kita lihat dalam early writing 1:20. Nyonya White katakan, saya lihat bahwa umat Allah sedang berada di atas tempat yang memikat hati. Sehingga dengan demikian ada yang telah kehilangan
hampir semua kesadaran terhadap singkatnya waktu dan nilai jiwa itu. Jadi kita ini adalah murid Yesus. Kita ini adalah orang Kristen. Artinya pengikut Kristus yang menjalankan misi Yesus di dunia ini. Untuk siapa? Untuk manusia, menyelamatkan manusia. Tetapi yang disayangkan, dikatakan diri sendiri tidak disayangkan untuk diselamatkan. Bagaimana mau menyelamatkan orang lain? Nyonya White katakan, dia lihat, ini umat Tuhan, umat sisa ini, ya, sedang berada di atas tempat yang memikat hati. Tidak sadar dengan keadaan dunia ini sudah mau berakhir. Tidak sadar untuk dirinya akan binasa, apalagi orang lain yang tidak diperhatikan. Nah, ini keadaannya sekarang ini. Ya. Oleh karena itu, berulang-ulang kutipan ini dalam Kemenangan Akhir 608 ditunjukkan kepada Sister White bahwa memang akan sedikit yang akan diselamatkan di kalangan umat sisa, umat Allah, orang yang mengaku umat Tuhan. Karena apa? Karena mereka mau jalan sendiri. Jadi keselamatan itu berdasarkan pikiran sendiri. Sehingga mereka ini nggak selamat. Ya. Akan ada banyak yang tidak selamat. Yang selamat cuma sedikit. Karena mau menuruti perintah Tuhan. Cara-cara yang Tuhan berikan. Nah, ini yang kita perhatikan. Lalu ini amaran juga bagi kita. Karena ada banyak hal juga yang masih belum jelas. Apa yang harus dilakukan dengan mujizat yang ada sekarang. Dalam Testimonies to General Conference Januari 26, 1904, Ellen G. White mengatakan, cara yang Kristus jalankan adalah khotbahkan firman. Melepaskan yang menderita lewat tanda keajaiban penyembuhan. Tetapi kepada saya diberikan petunjuk. Nah, ini Sister White katakan bahwa sekarang ini kita tidak dapat jalankan dengan cara yang sama. Secara apa? Secara umum, ya, di publik itu kita pertontonkan mujizat untuk membawa pekabaran firman Tuhan. Itu sekarang ini tidak Tuhan izinkan. Karena apa? Karena saat ini setan juga menggunakan kuasanya melalui tanda-tanda ajaib itu. Sekarang ini secara umum Tuhan tidak mau umat Tuhan mempertontonkan mujizat yang sejati. Ada sedikit, tetapi itu tidak menyolok di tempat-tempat tertentu, di rumah-rumah, ya, mungkin di rumah sakit, di cuma satu ruang saja. Tempat tertentu tidak menyolok, apalagi mengatakan KKR penyembuhan ilahi. Tidak seperti itu lagi sekarang. Karena apa? Karena setanlah yang sementara bekerja sekarang dengan kuasanya yang besar, dengan mempertontonkan mujizat, ya, seolah-olah datangnya dari Tuhan. Hamba Allah sekarang ini tidak dapat bekerja melalui sarana mujizat. Sebab penyembuhan palsu yang nampaknya dari Allah akan dipertunjukkan. Ya. Kapan kita buat mujizat? Setelah seruan nyaring yang sejati. Ketika saudara dan saya menerima kecurahan roh hujan akhir, maka setelah itu saudara-saudara baru menyampaikan apa? Pekabaran dengan mujizat-mujizat. Di situ saudara dapat menyembuhkan, bahkan saudara bisa pergi dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, terbanglah istilahnya dalam tanda kutip. Saudara bisa muncul di satu tempat. Ya, mujizat-mujizat itu akan berlaku. Pada saat itu, seruan nyaring, bukan sekarang-sekarang ini. Jadi kalau sekarang-sekarang ini, hamba-hamba Tuhan siapa saja mempertontonkan, ya, hal-hal yang ajaib di depan banyak orang, dipastikan itu bukan dari Tuhan, sudah pasti dari setan. Karena firman Tuhan lewat tulisan inspirasi Roh Nubuat sudah mengatakannya. Jangan kita banyak berdebat dalam hal-hal ini. Sudah sangat jelas. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kita.
supaya tidak tertipu kita sekarang ini. Lalu yang berikutnya yang perlu kita ketahui, sudah berulang-ulang juga diberitahukan bahwa Allah yang tidak dapat berubah seharusnya dengan jelas dilihat. Saudara mau melihat bagaimana perbuatan Tuhan kepada kita umatnya, umat sisa. Dikatakan apa? Lihatlah di waktu yang lalu. Dikatakan kesamaan perbuatan Tuhan di waktu yang lalu kepada umatnya. Siapa umatnya? Bangsa Israel itu. Israel jasmani. Ya. Jadi kesamaan perbuatan Tuhan di waktu yang lalu kepada Israel jasmani itu sama dengan Israel rohani sekarang kepada umat yang sisa. Dan waktu sekarang harus dipelajari sebagai rencana dan kehendaknya. Jadi catatan perbuatannya di waktu yang lalu perlu dipelajari biasa saja katanya? Tidak. Dengan cermat. Dengan teliti dipelajari. Karena apa? Karena sejarah di mana umat Tuhan yang lalu di dalam perjalanannya dari Mesir menuju Kanaan itu adalah gambaran, kalau Nyonya White katakan dalam kutipannya lain, yang lalu itu bayangan, yang aslinya adalah apa? Tubuh Advent, gereja Advent sekarang ini. Itu Adventnya dibilang ya, saudara-saudara sekalian. Dan itu harus dipelajari dengan cermat. Karena apa? Itu akan terulang kembali. Dikatakan sejarah itu sendiri akan terulang. Makanya dipelajari dengan cermat. Tentu yang kita lihat adalah apa? Kalau bangsa Israel dulu, mereka itu jatuh di dalam dosa. Jangan kita ulang. Mengapa dia sampai jatuh? Mengapa mereka sampai jatuh dalam dosa? Di dalam kemurtatan, dalam penyembahan berhala. Jangan diikuti. Tetapi yang kita perhatikan sekarang, justru karena mereka itu yang lalu adalah apa? Bayangan, kita aslinya, maka akan lebih parah lagi yang sekarang kalau begitu. Karena apa? Sejumlah besar akan masuk di dalam kemurtatan. Sejumlah besar umat Tuhan di zaman akhir ini akan masuk di dalam penyembahan berhala, di dalam penghinaan kepada Tuhan dengan hukum yang ada. Bahkan di dalam hari Sabat sendiri, Tuhan akan dihinakan oleh umat-umat yang mengaku umat sisa terakhir sekarang ini. Itu yang dikatakan ya. Jadi memang sejarah terulang kembali. Ya. Dikatakan di dalam Spirit of Prophecy, jilid 4, 291. Sejarah Israel kuno adalah ilustrasi yang mencolok dari pengalaman masa lalu tubuh Advent. Tuhan memimpin umatnya dalam gerakan Advent, sama seperti dia memimpin anak-anak Israel dari Mesir, dan seterusnya. Jadi ini harus kita pelajari dengan cermat. Bukan asal-asalan lagi. Bukan sekedar saja. Karena apa? Ini menyangkut keselamatan. Karena dikatakan akan diulang kembali. Yang lalu itu bayangan, kita ini aslinya. Oleh karena itu pelajari dengan cermat. Jangan sampai masuk di dalam lubang yang sama. Lubang dosa yang sama. Ya. Di dalam reformasi kesehatan juga diberitahukan. Dalam perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Masalah selera. Sampai pemberontakan merupakan hal yang perlu dipelajari. Reformasi kesehatan sangat berpengaruh dengan keselamatan pengikut Tuhan. Ini ada. Ya. Karena masalah kesehatan, ribuan orang mati yang lalu karena makan daging. Itu dilakukan Israel jasmani. Jadi kita juga perlu pelajari ini. Jangan diulang kembali. Ya, jangan diulang kembali. Jadi kita perlu dengan sangat jelas mempelajari ini semua, saudara. Ini amaran dan juga ada tanda-tanda yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita apa? Ternyata terus-terus di dalam dosa sebagaimana yang dilakukan oleh Israel jasmani. Testimoni jilid 1, 609. Saudara perhatikan Israel modern di mana saudara dan saya hidup sekarang ini jauh lebih berbahaya daripada Israel dulu dalam hal melupakan Allah.
Karena apa? Penyembahan berhala. Karena banyak berhala disembah justru oleh para pemelihara Sabat. Saudara percaya atau tidak? Ya percaya karena firman Tuhan ini. Penyembahan berhala banyak sekali. Banyak sekali penyembahan berhala. Mulai dari apa? Nonton video, drama Korea itu. Ibu-ibu yang banyak, tapi banyak juga pria nonton drama Korea. Ya. Semuanya ini adalah apa? Tahyul semua. Tidak benar, tapi banyak yang nonton. Dan kalau tidak kalau ketinggalan satu seri, stres. Ini Israel modern ini. Itu penyembahan berhala. Di dalam membelanjakan juga apa? Uang. Uang dihabiskan di mal-mal ya. Saudara yang berada di kota-kota besar. Tetapi di kota-kota kecil juga, di tempat-tempat tertentu juga menghabiskan uang hanya sekedar kesenangan saja. Nah, ini penyembahan berhala yang perlu kita perhatikan ya. Apakah saudara sadar atau tidak sadar? Seharusnya uang-uang yang saudara berikan itu untuk kepelesiran duniawi, coba saudara sisihkan untuk Tuhan. Mungkin saudara dalam seminggu sekali saudara ke mall, saudara habis berapa? Mungkin habis 200, 300 ribu, 500 ribu, 1 juta. Coba saudara sisihkan untuk persembahan itu. Gantinya saudara habis di sana, kasih untuk Tuhan. Jangan menyembah berhala dengan saudara punya kepelesiran itu. Berubah saudara. Jangan sampai saudara terlambat. Karena dikatakan, ini untuk para pemelihara Sabat. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Ya. Kalau sudah tahu itu adalah penyembahan berhala, singkirkan itu. Ya. Apalagi berbicara tentang hari Sabat ya. Ya. Lalu dalam masalah kesehatan, saudara, ini berulang-ulang. Mengapa Sister White mengingatkan? Karena ini berhubungan dengan keselamatan. Testimoni jilid 1, 486. Melalaikan reformasi kesehatan adalah penyembahan berhala dalam hal selera. Saudara yang vegan, vegetarian, ataupun belum, semuanya harus memiliki reformasi kesehatan di dalam selera. Ya, selera ini adalah ujung tombak di mana setan menggoda manusia. Adam dan Hawa kalah dalam hal selera. Setan mencobai Yesus, yang pertama adalah selera. Karena setan tahu ini ujung tombak untuk mengalahkan manusia. Ya. Bila reformasi kesehatan benar-benar diikuti umat Tuhan, baru kita sempurna di hadapan Allah. Artinya apa? Dengan reformasi kesehatan, kita akan memiliki karakter Yesus itu sempurna di hadapan Tuhan. Akan diselamatkan. Ya. Surga mulia 193. Bila orang dapat mengalahkan pencobaan dalam selera, maka ia dapat menang dalam setiap pencobaan. Jadi ternyata selera ini adalah apa? Yang pertama yang dikejar oleh setan kepada saudara dan saya. Karena ketika saudara kalah dalam hal selera, maka cobaan-cobaan yang lain dapat saudara dikalahkan. Tetapi ketika saudara menang dalam hal selera, yang lain itu saudara bisa kalahkan, bisa menang. Oleh karena itu setan di zaman akhir ini, ya, White katakan dia akan menang banyak di dalam hal selera. Ketika dia apa? Dia sodorkan kepada saudara dan saya. Sebagai umat sisa terakhir. Dia akan menang banyak. Karena dia tahu ini adalah apa? Yang paling tinggi di dalam iman saudara dan saya. Ketika saudara kalah dalam hal selera, ya cobaan yang lain itu akan mengikutinya, kalah juga. Tapi kalau saudara menang terhadap selera, saudara akan menang terhadap cobaan-cobaan yang lain. Ya, mengapa saudara dan saya dikatakan suam-suam kuku? Mengapa sangat berbahaya? Ini kutipan Our High Calling 348. Orang Kristen yang setengah hati, ini suam-suam kuku ya,
lebih buruk daripada orang kafir. Karena kata-kata mereka yang menipu dan posisi mereka yang tidak berkomitmen membuat banyak orang tersesat. Dikatakan sini, saudara, kalau orang kafir, dia menunjukkan warnanya. Tapi kalau orang Kristen yang suam-suam kuku, yang setengah hati ini, dia menipu kedua belah pihak. Dia bukan orang dunia yang baik, atau orang Kristen yang baik. Di dunia dia tidak baik, di kalangan orang Kristen dia tidak baik juga. Dan kutipan ini yang perlu saudara perhatikan. Setan menggunakan orang-orang yang suam-suam kuku ini, orang Kristen yang setengah hati ini, ya, dia gunakan untuk melakukan pekerjaannya yang tidak dapat dilakukan orang lain. Mengerikan, saudara, ternyata. Ya, kita merasa kita ini adalah umat Tuhan yang dinubuatkan. Wah, benar. Pasti biji mata Tuhan. Iya, benar. Tetapi dengan keadaan suam-suam kuku itu, ternyata kita adalah alat setan yang paling ampuh, paling dahsyat yang setan gunakan untuk membawa manusia kepada kebinasaan. Saudara perhatikan ya, setan gunakan ini untuk melakukan pekerjaannya yang tidak dapat dilakukan orang lain. Saudara sadarlah itu. Sadarlah masih suam-suam kuku. Sadar. Ya. Ini yang dikatakan. Christian Service 2:17. Yesus tidak akan mendengarkan doa umatnya kalau di dalam jangkauannya dia tidak memperhatikan orang yatim piatu, tidak memperhatikan orang lumpuh, orang buta, dan tidak memperhatikan orang-orang yang sakit di sekitarnya. Tuhan tidak akan dengarkan, saudara. Ini khusus umat sisa ini, umat Tuhan. Sementara orang-orang yatim piatu susah, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu juga. Ada orang lumpuh di sekitarnya, orang buta, orang sakit. Yang dilihat-lihat ada di jangkauan umat-umat Tuhan ini. Dilalaikan, Tuhan tidak akan dengarkan doa itu. Ini amaran bagi kita. Jangan kita merasa kita umat Tuhan, lalu aman-aman saja. Tidak demikian. Saudara-saudara, ini kutipan terakhir. Sekaranglah waktunya bagi yang lalai untuk bangun dari tidur. Sekarang waktu memohon dengan sangat jiwa-jiwa agar tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tapi tanpa menunda mendapatkan minyak itu yang dalam bejana mereka bersama lampu mereka. Jadi minyak itu adalah kebenaran Kristus. Ya, Roh Kudus, kalau dia ada, maka kebenaran Kristus ada. Jadi minyak itu melambangkan karakter. Karena karakter tidak dapat dipindahkan. Kalau saudara ingat 10 anak gadis, anak darah. Mengapa tidak bisa dipinjam minyak? Ya, gadis yang bodoh kepada gadis yang bijaksana. Karena itu karakter. Kebenaran Kristus. Jadi nggak bisa dipindah-pindah. Tiap orang harus memperoleh bagi dirinya sendiri satu karakter yang disucikan dari setiap titik noda dosa. Saudara-saudara sekalian, ya, kita perlu memiliki karakter itu. Belajar kepada Yesus. Setiap pagi dia berdoa khusus. Dia mengisi jiwanya dengan mempelajari firman Tuhan, meditasi, merenungkan firman-Nya, lalu berdoa khusus pribadi itu. Dan ini harus menjadi bagian saudara dan saya. Ya, di saat-saat sekarang ini. Karena waktu yang sudah sangat singkat. Kita tidak tahu berapa lama kehidupan kita ke depan. Tetapi melihat tanda-tanda yang ada. Sudah begitu banyak, ya. Saya pribadi mau bilang apa lagi, ya. Saudara sudah melihat, ya. Bahkan, ya, saya melihat sudah sangat-sangat dekat di mana hukum hari Minggu itu yang sementara digodok ini kita tidak tahu dalam waktu-waktu sekarang ini. Biasanya hari pendamaian, hari Grafira, setahun sekali yang diadakan di zaman Musa, ya, bagi orang Israel itu hari Grafira itu setahun sekali dijalankan.
Dan kita itu sementara masuk di sini. Dan biasanya itu terjadi pada bulan September dan Oktober. Saya tidak meramal ke depan. Tetapi berdasarkan firman Tuhan dan tulisan bernubuat, September, Oktober itu waktu genting bagi umat Tuhan dalam tanda kutip untuk pertobatan. Ya. Saudara, mari kita banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak berserah, dan tentunya pada saat yang sama menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain yang ada di sekitar kita. Jalankan itu, saudara. Otomatis diri kita juga akan diselamatkan nanti. Ya. Inilah pekabarannya, amaran dan tanda bagi umat Tuhan sekarang ini. Sudah begitu banyak ya. Jadi mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita akan tetap memiliki kehidupan yang benar, tetap mengambil waktu banyak bersama Tuhan, sekaligus mencari tahu, memohon petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya atau kita lakukan selanjutnya dengan melihat tanda-tanda yang ada sekarang, yang digenapi semakin jelas dan semakin jelas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, Terima kasih, Pastor. atas pekabaran yang melalui hambanya, Pastor Tilaan, sudah membawakan pekabaran yang sangat penting di waktu yang sangat genting seperti sekarang ini. Saudara-saudara, kalau saya boleh ringkaskan, ada 3 amaran yang sangat penting ditujukan kepada kita, umat-umat Tuhan. 3T saya bilang. T yang pertama itu terpikat hatinya untuk menikmati zona nyaman. Terpikat. Yang kedua, tak sadar-sadar waktunya tinggal sedikit lagi. Masih tak sadar-sadar. Dan yang ketiga, tertidur. Nah, pekabaran malam hari ini kiranya membangunkan kita untuk menyiapkan diri kita supaya kita hidup benar, tak bercelah. Dan dengan pertolongan Tuhan, kiranya pekabaran ini dapat menjadi amaran yang sangat penting bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Baiklah, malam ini nanti akan kita adakan sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, nanti saudara atau elder Ajarin dari Malaysia akan memimpin doa malam hari ini. Elder Ajarin, apa